Kan Lele, kita tulis saja Le. Baik. Assalamualaikum Assalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu, Sobat Morning Recharge Ramadan yang hari ini sangat luar biasa kita melihat antusias dan semangatnya dalam menjemput kebaikan dan juga hal-hal yang mendatangkan pahala Ini selama gabung di Ramadan. situ. Waduh, baik pertama-tama, Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam acara yang sangat luar biasa ini. Dan tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu Sobat Morning Recharge, Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersemuka secara virtual kembali dalam acara Morning Recharge Ramadan. Nah, sebelum itu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak sabar untuk mendapatkan materi dan juga siraman rohani pada hari ini. Yang tentunya akan menambah semangat kita dalam menjalani kegiatan-kegiatan kita selama di bulan Ramadan ini. Nah, maka dari itu, di sesi pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dengan tema menyelami surah Al-Hasyr yang akan disampaikan oleh Ustadz Tabik Lutfi, yaitu seorang dosen pascasarjana UIN Jakarta. Maka dari itu, kepada Ustadz Atabik Lutfi, kami silakan. Tafadhol Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Khairul ya. Atau apa ya? Hatur nuhun bahasa Sunda ya. Barakallahu fiik pada semua yang hadir pada majelis Recharge Morning Ramadan ya. Terima kasih atas semuanya. Ya, surat yang kita bahas itu luar biasa. Jadi kita akan menyelami beberapa hal saja. Tentu banyak hal yang perlu nanti kita tambahkan, kita kembali redungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil wafa amma ba'du. Mari kita sejenak mengutamakan Allah dengan mengingatnya, mengagungkannya dan mensyukuri nikmatnya. Juga kita sampaikan salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah hambanya Allah, umatnya Rasulullah yang selalu layak mendapatkan tambahan kebaikan di dunia dan semakin layak mendapatkan tambahan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Temanya adalah sesuai dari panitia yaitu menyelami surah Al-Hasyr. Ya, berarti hari ini kita akan berselancar ya. Karena menyelam itu kan berarti berselancar ya. Ini bahasa mudahnya menyelami. Berarti saya setuju karena tidak hanya tafsir, tapi di dalamnya ada tadabbur. Kalau tafsir itu sisi logika, sisi teori, sisi ilmu. Tapi kalau menyelami, memaknai, kemudian menghayati, maka sisinya atau dimensinya dimensi hati, yaitu yang kita kenal dengan tadabur. Tadabur itu dimensi hati. Ada teori tapi sedikit. Tapi kalau tafsir memang dimensi teori. Wajar terjadi perbedaan penafsiran, tapi sebetulnya tadaburnya sama. Cuman dimensi teorinya, dimensi logikanya yang berbeda. Baik, langsung saja sepertinya tidak perlu pakai pantun. Ya, Kang Muhammad. Baik, pengantar dulu. Ya, pengantar bagi seluruh ulama tafsir itu penting. Maka dalam kitab tafsir mereka selalu mengingatkan ini. Ada ilmu, namanya ilmu tartibul mushaf.
menunjukkan orisinilitas Al-Quran. Bahwa seluruh mushaf yang dicetak oleh siapapun, di negara manapun, dengan metode bagaimanapun, urutannya sama. Itulah urutan ke-59. Jumlah ayat bisa berbeda, bisa sama, tapi lebih banyak sama. Karena satu ayat terkadang dijadikan dua ayat terkadang dijadikan satu ayat. Ketika ada ilmu namanya ilmu penyusunan mushaf. Kemudian kategorinya Madaniyah, berarti kita siap ada beberapa peristiwa-peristiwa Madinah. Ya, karena Madaniyah. Ya, ada peristiwa-peristiwa Madinah yang sangat agung sekali. Ada Yahudi, ada juga Muhajirin dan Ansor. Dan terakhir persiapan kita menghadap Allah karena itulah di antara ciri Madaniyah. Ya, Madaniyah begitu ya. Tentang penduduk Madinah, tentang masyarakat yang sudah baik gitu, baik seluruhnya, tinggal diperkuat oleh baginda Nabi. Kenapa dinamakan surat Al-Hasyr? Dirujuk kepada ayat kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dialah Allah. Jadi yang mengusir mereka itu Allah. Alasan pengusirannya adalah karena mereka kafaru. Padahal ahli kitab itu seharusnya dalam tanda kutip beriman. Karena mereka adalah umat Nabi. Ahli kitab, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa yang paling dekat. Namun, tidak hanya umatnya Nabi Muhammad. Sebelumnya umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat sebelumnya pun memang kategorinya ada yang beriman dan ada yang ingkar. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya pun demikian. Hanya yang dekat dengan kita disebutlah ahli kitab. Secara era, secara masa dekat. Secara tuntunan juga dekat. Karena setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad. Jadi mereka sebenarnya diusir oleh Allah. Huwallazi akhraja. Nanti kita jelaskan bagaimana sejarahnya. Tapi kita garis bawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas perlakuan mereka dengan cara Allah yang menetapkan suatu saat mereka akan keluar sendiri karena mereka berkhianat kepada perjanjian damai. Mereka keluar dari diyar, dari kampung halaman mereka. Dan itulah disebut sebagai awalul hasyr, yaitu ya keluarnya manusia yang bernama Yahudi Bani Nadir dari Madinah untuk pertama kali. Karena kita mengenal ada 3 komunitas Yahudi di Madinah. Dan mohon maaf, mereka ini penduduk tetap. Jadi Madinah itu kan ada 2 penduduk tetap yang awal. Dari Khazraj, Aus dan Khazraj itu dari Yaman. Kemudian yang kedua adalah komunitas masyarakat Yahudi. Dan mereka sudah tinggal lama. Sehingga ini persoalan tidak mudah ya. Bagaimana mereka terusir karena mereka melanggar perjanjian. Untuk itu disebut Al-Hasyr itu pengusiran, tapi juga ada memaknai nanti. Karena nanti ada hadis dari Nabi bahwa setelah mereka terusir, mereka bertanya kepada Nabi, kemana kami pergi? Kata Nabi, ke padang mahsyar. Jadi ini jumlahnya banyak Yahudi Bani Nadir karena sebelumnya ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, yang terakhir itu Bani Nadir. Tapi disebut sebagai pengusiran pertama untuk skala yang lebih besar. Karena sebelumnya sudah ada Bani Qainuqa duluan. Mereka melanggar, bahkan mereka membunuh salah seorang penduduk Madinah, padahal sudah ada janji damai, maka mereka diusir. Setelah itu Bani Quraidah dan terakhir ini Bani Nadir. Jadi secara logika kita mengatakan pertama kali bagi jumlah yang sangat besar. Ya, mungkin kita belajar dari sekian banyak masyarakat yang harus terusir dari kampung halamannya. Dan nanti kita bandingkan dengan surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju. Jadi orang muhajirin itu juga ukhriju, akhroja ukhriju. Mereka itu terusir. Jadi balasannya mereka juga harus terusir. Dan bayangkan
Kalau di sini itu Allah yang langsung akhraja mengeluarkan mereka. Sedangkan Al-Hasyr ayat 8 itu adalah siapa? Penduduk Mekah yang mengusir Nabi dan sahabat-sahabat yang ada di Mekah ke Madinah Al-Munawwar. Beda ya. Beda, itulah yang kita maknai supaya ketika membaca ayat ini tidak salah. Kok Nabi ngusir sih? Kok Nabi melakukan tindakan yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan jati diri Nabi? Lembut, pemaaf gitu ya, baik. Ini bukan pertama kali sebetulnya. Sudah ada sebelumnya Bani Qainuqa yang harusnya menjadi bahan pelajaran. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan ayat ini berbicara tentang Yahudi Bani Nadir secara khusus merusak perjanjian, maka Allah yang membalas ya, bukan Nabi. Tapi tentu ya, jadi ini bahasa Al-Quran itu bahasa yang indah ya. Kita sering menyebutkan dialah gitu ya. Atau sesungguhnya kami. Itu terkadang ya, itu hanya untuk menunjukkan betapa Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfud. Kalau dialah sesungguhnya kami, tapi kepada Allah itu sudah Allah tetapkan. Tetapi prosesnya manusia. Nabilah yang mengusir mereka. Dengan seluruh penduduk Madinah kompak. Akhirnya ada yang ke Azri'at di negeri Syam. Yang nanti menjadi tanah mahsyar. Maka disebutlah mahsyar tadi Al-Hasyr. Dan segolongan pergi ke Khaybar. Di Khaybar pun mereka melakukan hal yang sama. Terusir lagi gitu. Jadi memang begitulah kira-kira ya tipologi dari orang-orang Yahudi di masa Nabi. Ya, wallahu a'lam di masa sekarang. Rasulullah mengusir mereka, tapi mereka Nabi membolehkan bawalah harta benda mereka. Namun apa yang terjadi? Yukhribuna buyutahu biaidihim wa aidil mu'minin. Silakan bawa serta semua yang kalian miliki. Tapi mereka merusak. Ada dua kemungkinan. Kalau bahasa beberapa ulama tafsir, mereka tidak mau harta benda itu nanti dimanfaatkan oleh penduduk Madinah. Bakhil banget ya. Jadi mereka silakan bawa mobilmu ya, bawa mebelmu gitu ya, bawa semuanya. Tapi mereka malah merusak, membakar karena takut nanti dimanfaatkan oleh penduduk Madinah. Bayangkan, seperti itulah tipe mereka. Padahal orang muhajirin terusir itu, maaf, tidak boleh bawa barang. Jadi ini kita supaya melihat, uh, bayangkan, ini terjadi karena mereka salah, dan mereka pun dipersilakan bawa semuanya. Sedangkan orang muhajirin itu diusir oleh penduduk Madinah, Makkah maaf, dan tidak boleh bawa apa-apa. Kan tidak boleh bawa apa-apa. Jadi sangat jauh sekali gitu kalau kita buat perbandingan. Jadi patutlah gitu ya terjadi pengusiran ini. Patut. Dan mereka merusak harta benda. Ada yang kedua maknanya adalah karena Allah yang mengeluarkan mereka, maka merekalah yang merusak harta benda mereka, sehingga penduduk Madinah tidak perlu repot-repot. Misalnya ya, rumah itu kan dirobohkan mahal. Mereka yang merobohkan, ya udah, mereka yang bayar gitu ya. Yang bayar kos perobohan rumah. Tenang aja kan, benteng-benteng mereka kuat. Jadi para sahabat tinggal, ya udah, tinggal ya mereka rapihkan, berdirilah rumah-rumah penduduk Madinah. Jadi tidak perlu repot gitu ya. Itulah yang terjadi. Bayangkan tipenya seperti itu, yukhribuna buyutahum. Saya ingat ketika kuliah di Madinah itu ada yang menyampaikan kalau tidak salah Syekh Sudes ketika di khutbah ya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, yukhribuna buyutahum itu saya ingat betul ya tahun 90. Itu beliau mengingatkan jangan sampai rumah-rumah kalian itu dirusak oleh mereka. Kalau dulu dirusaknya fisik, sekarang dirusak budayanya. Budaya rumah rusak. Waktu itu saya ingat, itu pertama kali mulai ada parabola. Jadi penduduk Madinah ada yang beli. Maka khotib itu menghimbau, janganlah kalian rusak rumah-rumah kalian. Maaf, karena isinya tidak bisa difilter gitu ya, kira-kira begitu ya. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau jemaah haji pengen beli TV di sana itu bagus. Acaranya kan bagus-bagus ya.
Cuman kalau sampai ke kita berubah lagi acaranya ya. Ustaz saya beli TV di Saudi. Kenapa? Isinya kan khutbah, ceramah, baca Quran. Oh iya betul. Ternyata sampai ke kampung berubah lagi acaranya ya. Itulah yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Jadi konteks sekarang itu rumah kita sudah banyak yang dirusak. Mohon maaf dengan berbagai hal yang tidak patut karena derasnya arus budaya. Disitulah saya ingat betul ya, khutbah Jumatnya menyampaikan itu dan sangat aktual ya, sangat aktual. Tapi dulunya bukan itu maksudnya, yaitu mereka yang merusak sendiri harta benda mereka. Nah, inilah tahapannya Banu Koinuka dulu. Jadi ada muslimah masuk pasar, dianiaya. Maka ada orang penduduk Madinah yang mencoba membela, tapi dikeroyok sampai meninggal. Maka Rasulullah memutuskan memerangi mereka dan mereka harus keluar. Dan itu terjadi setelah perang Badar. Setelah itu, ya, Bani Qainuqa ya, tidak dijadikan pelajaran oleh Bani Nadir. Bahkan ini lebih parah, mereka merencanakan pembunuhan atas Nabi. Kalau tadi kan ada penduduk Madinah yang dibunuh. Dan perjanjian dulu, kalau satu orang dibunuh, semuanya harus menanggung akibatnya. Mereka harus terusir. Itu butir perjanjiannya. Jadi sebenarnya Nabi tidak melakukan hal yang dikatakan apa ya tidak sesuai, tapi sudah sangat sesuai. Karena janji itu bagi masyarakat Arab dulu itu adalah sesuatu yang besar. Janji itu tidak bisa. Kalau sudah janji damai tidak boleh dirusak. Meskipun oleh mereka yang tidak beriman. Itulah janji ya. Sehingga bagaimanapun kalau mereka merusak ya itulah yang terjadi. Nah, setelah itu mereka bersekutu dengan orang-orang Mekah yang ada komunikasi dan juga orang munafik ditambah Bani Quraizoh yang tadi kita sampaikan. Jadi Bani Quraizoh pun bersekutu. Akhirnya Nabi mengepung mereka selama 25 hari. Ya, jadi prosesnya kan 25 hari. Dalam pengepungan itu sebetulnya mereka persilakan. Kalau kalian minta maaf, dan menebus ya, menebus perjanjian apa, menebus orang yang diperlakukan dengan maaf, dengan fidyah atau dengan apa ya, denda itu mereka akan dipersilakan tinggal. Tapi selama 25 hari bukannya mereka minta maaf, tetapi mereka malah merusak harta benda mereka. Jadi 25 hari itu bukannya minta maaf, bukannya mereka, oke lah kita selesai gitu ya, kita ikut lagi janji damai. Tapi 25 hari itu malah merusak rumah, benteng, ya tempat-tempat mereka yang dahulu mereka tinggal. Jadi view-nya itu, ini betul-betul kesalahan total mereka. Nabi tidak akan mungkin melakukan itu. Karena nanti digambarkan penduduk Madinah itu amat sangat baik. Penduduk Ansor itu amat sangat baik. Tidak mungkin. Apalagi mereka hidupnya berdampingan. Dan dari dulu, bukan sekarang, dari dulu mereka hidup berdampingan. Jadi soal Palestina itu bukan soal ya masalah mereka warga asli atau bukan, tapi perilaku mereka yang memang tidak mau mengikuti perjanjian atau melakukan pengerusakan-pengerusakan. Maka kita lihat perbandingkan ada dua ikhraj sebetulnya. Ikhraj itu pengusiran gitu ya. Bandingkan penduduk Madinah yaitu Yahudi, Bani Nadir terusir dari Madinah. Dulu para sahabat terusir dari Mekah. Penduduk Yahudi Bani Nadir itu Allah yang mengeluarkan, bukan penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah itu baik, tidak mengeluarkan. Penduduk Mekah mengeluarkan Nabi, mengusir Nabi dan para sahabat. Jadi perbandingannya jauh sekali. Mereka terusir karena kufur dan karena melakukan eh, apa namanya merusak perjanjian dan mereka keluar dengan penghinaan. Tapi sahabat yang berhijrah itu keluar dengan kemuliaan. Lil fuqara illadzina ukhriju. Sama-sama ikhraj ya. Ukhriju min diarim wa amwalihim. Tetapi di akhir ayatnya ulaika humus shodiqun. Mereka orang yang benar, bukan orang yang salah begitu ya. Dan mereka merusak harta benda. Orang muhajirin memang dilarang membawa harta benda. Jadi karena ada pandangan seolah-olah surat Al-Hasyr ini menunjukkan perilaku Nabi yang berbeda dengan perilaku umumnya.
Nabi itu kok begitu sama penduduk Madinah. Nabi kan bukan penduduk asli. Tapi setelah digambarkan secara utuh, ini perbandingannya. Jadi bisa dibayangkan, perbandingannya sudah sangat jelas sekali. Sehingga tidak salah kalau Nabi bersikap seperti itu, karena merekalah yang layak untuk diperlakukan seperti itu. Saya kira ini juga perbandingannya. Maka setelah itu gambarannya adalah mulianya orang-orang Ansor. Tidak mungkin penduduk Ansor atau Madinah melakukan hal yang buruk. Baik terhadap muhajirin maupun terhadap penduduk asli Madinah. Itu tipe orang Madinah. Makanya ayat ke-9 ya. Walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim. Walladzina tabawwa'u dar wal iman. Jadi penduduk Madinah itu dikatakan oleh Allah sebelum datang orang-orang muhajirin mereka sudah beriman. Dan banyak riwayat yang mengatakan itu. Dulu gambaran saya orang Madinah itu belum ada yang beriman, sudah. Atau mereka sudah mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Jadi mereka baik karena sudah dituntun oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau Mekah itu dari awal jahiliyah umiyah, makanya Nabi diutus ke Mekah. Kalau bahasa saya, kalau Nabi diutus Madinah udah selesai gitu ya. Tugasnya ringan. Ya, kita kalau datang ke orang yang udah baik-baik, ringan tugasnya. Jadi Nabi diutus di Mekah kan huwaladzi ba'atsa fil ummiyin. Jadi ummi. Sedangkan penduduk Madinah itu berpengetahuan. Penduduk Madinah itu dikatakan sudah beriman sebelum datangnya muhajirin. Ada yang mengatakan sudah Nabi utus beberapa sahabat untuk mengajak mereka. Sehingga ketika Nabi datang kan, tola al badru alaina. Jadi sudah welcome, sudah welcome. Kalau enggak, tidak mungkin. Ya. Nah, karenanya orang Ansor itu orang terbaik. Sebelum orang muhajirin datang, sudah baik mereka. Jadi aneh dan tidak mungkin kalau dikatakan penduduk Madinah mengusir Yahudi Bani Nadir. Karena dari awal sudah sejarahnya baik, nggak ada gitu ya, nggak ada sejarah buruk. Terlebih orang Ansor terhadap orang Muhajirin. Ini terlebih. Jadi awalnya secara fitrah mereka orang-orang baik. Disitulah Allah tambah kemuliaan Ansor. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mencintai siapapun yang berhijrah. Berarti muhajirin itu bisa jadi, menurut hemat saya, nanti harus ada penelitian lebih lanjut, tidak semua yang berhijrah itu adalah sahabat-sahabat baik dalam tanda kutip, sahabat-sahabat ternama. Tapi orang Ansor tidak melihat dia kabilah mana, dia itu profesinya apa, enggak lihat. Semuanya mereka cintai. Hebat ya. Makanya Allah menyebut man hajar, siapapun. Kita baca hadis tentang hijrah adalah hadis tentang niat kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Jadi tidak semua yang berhijrah itu levelnya sama. Ada yang berhijrah karena dunia, berarti belum bagus kan? Ada yang berhijrah karena perempuan yang mau dinikahi, ada cerita ya, menarik itu ya. Ceritanya Imrul Qais. Ya, itu hijrahnya karena ada perempuan yang ia ingin nikahi, ternyata hijrah. Tadinya nggak mau. Maka dia nyusul berhijrah. Berarti orang Ansor itu luar biasa. Dan ya sampai sekarang orang Madinah kan dalam tanda kutip ya bisa kita rasakan ya saat umroh atau haji. Ya, kalau ibu-ibu kan, wah belanjanya enakan di Madinah Ustaz. Orangnya lebih mudah ditawar. Mekah mah nggak bisa nawar katanya. Bukan maksudnya itu ya. Kalau itu lain hal. Tapi suasana dan keadaannya. Yang ketiga Allah tambahkan kemuliaan orang-orang Ansor. Tidak ada keinginan atas harta benda orang-orang yang berhijrah. Ya, tidak sama sekali. Itu luar biasa ya. Kita sekarang sedang baru selesai ya bulan kasih sayang ya. Ramadan itu betul-betul bulan mahabbah ya. Bayangkan, ini luar biasa ya.
tepat sekali di Ramadan ini kita membaca surat Al-Hasyr. Padahal tidak semua juga orang muhajirin yang berhijrah itu fakir, nggak semuanya. Meskipun disebut di di ayat 8 lil fuqara. Awalnya mereka itu orang-orang kaya, tapi sampai di Madinah fuqara karena nggak boleh bawa apa-apa. Kita mengenal Abdurrahman bin Auf, wih itu kaya. Abdullah bin Amr itu kaya dari awal. Tapi kan nggak boleh bawa apa-apa. Jadi dia datang ke Madinah itu mulai dari nol lagi, dari nol. Pada di Mekahnya udah 100 ya. Di Madinah dari nol. Tapi Allah ya akumulasi menjadi 1.000, menjadi 3.000, menjadi 100.000. Itulah tipenya. Jadi mereka nggak ada harapan. Ya membantu, membantu. Nothing tulus gitu ya. Udah, aku bantu aja. Itu mulianya orang Ansor. Yang ketiga yang lebih tinggi lagi adalah mengutamakan saudaranya yang kita kenal ithar, dan ada klausul di ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maaf, tidak semua orang Madinah kaya. Mereka juga ada yang berkebutuhan, tapi mengutamakan saudaranya meskipun mereka khososo, amat sangat membutuhkan. Khosisah itu nggak punya apa-apa dan sangat butuh. Tapi karena mengutamakan orang Ansor, seolah-olah mereka tidak butuh. Hebat ya. Itulah gambaran ya setelah Yahudi Bani Nadir, Allah gambarkan. Penduduk Madinah itu aslinya baik, ramah, bagus, mulia. Tapi dirusak ya oleh tipe atau oleh perilaku Yahudi tiga tadi, Bani Koinoko, Bani Quraizo, dan Bani Nadir yang paling besar, sehingga disebutlah sebagai pengusiran yang terbesar dari Madinah Al-Munawwar. Sampai dalam riwayat ya kita tadaburi hadis ini luar biasa ya. Orang muhajirin itu berkata, ya Rasul, kami belum pernah melihat hal yang semisal dengan kaum dalam hal santunan, hidup mereka sederhana, dan mereka itu orang hartawan, tapi banyak membantu kami. Mereka yang jamin kebutuhan kami. Dan mereka selalu bersama kami dalam kesenangan. Maka Nabi bersabda, tidak. Kalau kalian merasakan bantuan mereka amat sangat besar, dan kalian tidak mampu membalasnya, karena orang muhajirin masih fakir, kata Rasul, la ma'atnaituhu alaihim. Kalian, tugas kalian memuji mereka, mendoakan mereka. Hebat ya. Jadi orang-orang muhajirin itu selalu ingin ya yang dilakukan oleh orang Ansor itu mereka dapat balas gitu ya. Tapi mereka nggak berdaya. Maka kata Nabi, jika tidak mampu kalian membalas, puji aja mereka. Ya, puji mereka dan doakan mereka. Maka insya Allah di musim Ramadan ini, karena ada zakat, ada infak, ada sodako, ditambah zakat fitrah, ini yang kadang kita lupa adalah mendoakan para muzaki. Kita terima kan cuma terima kasih. Padahal itu ayatnya At-Taubah 103, doakan. Ya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahu. Doakan. Jadi para amil itu mendoakan muzaki. Karena kita tidak bisa membalas mereka. Mereka itu baik. Itulah hadis Imam Ahmad yang mengingatkan kita bahwa orang-orang muhajirin pun bersaksi orang Ansor orang-orang baik. Dan mereka tidak mampu membalas, maka mereka diminta oleh Nabi, pujilah mereka dan doakan mereka. Maka kita selaku amil mendoakan para muzaki, para munfik, para musodik. Dan para munfik musodik pun mendoakan para amil dengan sebaik-baiknya. Hadis yang lain yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, saya rujuk kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Ya bahwa Anas bin Malik pernah berangkat bersama Yahya bin Sa'id menuju tempat Al-Walid, salah seorang sahabat. Nabi pernah memanggil orang Ansor untuk memberikan bagian kepada mereka dari tanah di Bahrain. Ya, ada tanah yang sudah dimiliki. Tapi mereka menjawab, tidak terkecuali jika kau berikan hal yang sama kepada saudara kami dari kaum muhajir.
Jadi Nabi ingin mengapresiasi gitu ya bantuan orang-orang muhajir. Tapi kata mereka tidak. Kecuali engkau juga berikan yang sama kepada sahabat kamu. Nabi bersabda, jika tidak mau, bersabarlah sampai kamu menjumpaiku. Dan sesungguhnya kelak kalian akan ditimpa penyakit mementingkan diri sendiri. Nabi memuji, tapi mengingatkan nanti ada asaroh. Kalau isar itu mementingkan orang lain. Kalau asaroh mementingkan diri sendiri. Wah, bahasa Arab itu memang sulit ya. Bedanya cuma isarun, tapi di sini asarotun. Individualistik. Ya, memang bahasa Arab itu kaya, makanya butuh tafsir gitu ya. Itu tafsir bahasa Al-Quran. Dan saking kayanya, maka terjadi sekian banyak penafsiran-penafsiran para ulama. Disitulah kita diingatkan betul dengan bagaimana ya orang-orang Ansor saking baiknya. Mereka tidak mau kalau Nabi tidak memberi juga kepada orang Muhajirin. Sehingga kata Nabi, ya sudah, jika engkau tidak mau bersabar sampai bertemu, berarti Nabi janji mereka akan bertemu dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menarik ini adalah bagaimana salah seorang Ansor itu sudah dijamin masuk surga. Ini hadisnya panjang dan kita sering mendengar hadis ini, tapi karena kita menyelami harus kita selami gitu ya. Ya, bahwa nanti akan datang calon penghuni surga. Ya, ternyata yang muncul dia lagi, dia lagi gitu ya. DL, DL, DL. Lagi-lagi dia, lagi-lagi dia ya. Dia terus nggak pernah yang lain. Hari pertama begitu, hari kedua begitu, hari ketiga begitu. Maka seorang sahabat Abdullah bin Amr itu penasaran, apa sih rahasia sahabat itu? Kok bisa dijamin oleh Rasul 3 kali gitu ya? Nanti akan datang orang yang calon penghuni surga. Kata Nabi, iya akan datang calon penghuni surga. Maka penasaran ketika mengatakan itu dia yang datang gitu. Ini calon penghuni surga. Dia katakan sebenarnya ini sesuatu yang perlu dikoreksi ya. Dia mengatakannya aku bertengkar dengan ayahku. Padahal dia nggak bertengkar ya, nggak bertengkar. Boleh nggak ya? Boleh? Ini panjang ceritanya. Jadi dia supaya diterima, karena kalau nggak begitu pasti nggak diterima menginap. Kan dia pengen tahu apa sih rahasia ibadahnya gitu ya. Kok bisa dijamin surga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan itu sulit, masih hidup sudah dijamin itu sulit. Jadi dia pura-pura ada pertengkaran, padahal enggak. Jadi dia menginap, ternyata setiap malam biasalah, normal gitu ya. Enggak ada yang istimewa. Demikian juga dari semua ibadahnya. Maka setelah 3 hari baru dia menyampaikan, sebenarnya tidak ada pertengkaran antara aku dan ayahku. Tapi aku dengar Rasul tadi bersabda 3 kali akan muncul calon penghuni surga. Ternyata aku lihat engkau 3 kali itu engkau. Jadi aku ingin tahu apa sih rahasianya. Dan tidak ada yang istimewa. Kata dia, iya. Tidak ada yang kulakukan kecuali apa yang kau lihat. Engkau sudah lihat. Hanya saja dalam hatiku tidak pernah ada iri dengki terhadap seorang pun atas kebaikan yang telah Allah berikan. Rupanya amal itulah yang menghantar kamu menuju tingkatan yang sangat agung. Dan beliau katakan, ini sahabat yang mengatakan ya, Abdullah bin Amr. Amal tersebut sulit, amal tersebut berat. Ya, dia aja mengakui berat. Salah seorang penduduk Madinah. Ya. Karena ini rahasia tidak disebut namanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orangnya baik banget, ya orang baik banget. Tapi yang cerita Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, maaf, tidak mau cerita juga. Jadi sampai sekarang, maaf, laki-laki ini nggak ada yang tahu. Ya, kalau tahu soalnya khawatir ya. Kalau ketahuan khawatir ya. Tapi itulah bahasa Rasul yang sangat bijaksana. Hadis yang lain ini juga menarik tentang bagaimana sikap Muhajirin dan Ansor. Ya, jadi ada laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, aku lapar. Maka Rasul menyuruh seseorang ke rumah istrinya. Ternyata nggak ada makanan untuk menjamu tamu ini. Ya, maka Rasul berkata, siapa di antara kalian yang mau menjamu orang ini malam ini? Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, Madinah lagi. Hebat. Akulah yang akan menjamu ya Rasul.
Dia pulang ke rumahnya, ternyata sebenarnya nggak ada makanan. Nggak ada. Dia katakan kepada istrinya, orang ini tamunya Rasul, maka jangan kau simpan. Kata istrinya, demi Allah, aku tidak punya makanan, kecuali untuk anak-anak kita ini. Kata suaminya, jika anak-anak makan, tidurkan mereka. Kalau mereka mau makan, tidurkan. Terus, ya udah, matiin lampu. Supaya anak-anak kita tidur. Dan biarkan mereka menahan lapar. Ya, seorang istri yang soleha, ya ikut. Karena dia udah janji sama Rasul. Pagi harinya lelaki itu menemui Rasul. Rasul bersabda, Allah sangat kagum dan ridho terhadap yang dilakukan oleh fulan, fulan, dan fulan. Masya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Banyak hadis-hadis lain. Memang begitulah metodenya Imam Ibnu Katsir menguatkan ayat dengan ayat dan dengan hadis. Apalagi berisi cerita. Itu akan lebih menguatkan ya betapa agungnya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor atau orang-orang ansor ditambah kemuliaannya oleh Rasul. Bagaimana sikap mereka? Sikap terhadap para pendahulu. Dan inilah yang layak untuk kita lakukan ya. Guru-guru kita, para senior kita, layak untuk kita lakukan itu. Ayatnya ayat 10. Kalau di sini Allah menyebutkan doa yang sangat agung. Rabbana firlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina aman. Tapi kalau kita selami bahwa orang berdoa itu karena menghormati dan menghargai. Maka anak mendoakan orang tua karena menghormati. Murid mendoakan guru karena menghormati. Ya, tidak mungkin tanpa ada penghargaan, tanpa ada penghormatan mau mendoakan karena doa itu tinggi sekali kedudukannya. Yang kedua, mereka mendoakan dengan penuh ketulusan. Karenanya mereka mohon pada lagi doa ya, lagi doa mohon wala taj'al fi qulubina ghilla. Umumnya orang masih ada ghil kepada yang hidup dan kepada yang sudah meninggal dunia. Ini sudah meninggal loh. Ini ada aja sekarang ya orang masih real, masih apa ya, iri dengki gitu, hasad kepada yang meninggal, itu bahaya itu ya. Kepada yang masih hidup aja nggak boleh, apalagi yang sudah meninggal. Dia itu dulu, aku tahu betul. Ya Allah udah selesai, nggak usah dibahas. Ya, kecuali kebaikannya ya. Kalau kebaikan boleh dibahas. Ya, Fulan ini dulu, masya Allah, aku kenal kebaikannya. Itu boleh. Tapi jangan bahas keburukan. Itulah wala taj'al fi qulubina ghillah. Ini contoh yang sangat aplikatif sekali. Di samping ternyata obat dengki itu mendoakan sahabat yang kita dengki. Itu obatnya, manjur banget. Ya. Kenapa? Karena kita memohon untuk orang lain, berarti kita tulus. Ya. Biasanya kan doa itu dalam tanda kutip ya, sebetulnya doa itu asaroh ya, mementingkan diri sendiri kan. Karena doa untuk diri sendiri kan. Ya Allah, anugerahkan aku. Itu kan diri. Tapi kalau dia mendoakan orang lain, berarti nggak ada asaroh, adanya isar. Dan berarti Allah hilangkan kedengkian. Tapi hebatnya orang Ansor berdoanya, ya Allah, bisa jadi kami ini masih dengki kepada mereka. Atau orang muhajirin juga. Maka dengan doa ini, hilangkan dengki, hasad, iri. Subhanallah. Itulah sikap yang layak kita contoh terhadap para pendahulu. Bagi kami, ya, apapun yang dilakukan oleh para pendahulu itu nggak ada yang salah. Yang ada adalah sesuai keadaannya. Sekarang beda, ya sesuai keadaan. Maaf, orang tua kita dulu ngajari begini. Ya memang keadaannya. Nggak boleh juga kita orang tua mengatakan, nak, ayah dulu nggak pakai lampu loh belajar, sukses juga. Nggak boleh. Dulu ayah nggak pakai handphone, lulus itu nak. Kamu dikasih handphone nggak lulus-lulus, nggak boleh. Tapi nggak ada yang salah, nggak boleh juga anak itu protes, nggak boleh. Kenapa? Tidak ada yang salah dari para pendahulu, dalam tanda kutip. Tapi yang ada adalah mereka sudah bekerja sesuai dengan keadaan. Saya selalu begitu ya. Nggak ada. Ih, kok sekarang beda Ustaz? Nggak ada yang salah dengan para pendahulu.
Ijtihad mereka sesuai. Nah, kita sekarang karena berada di keadaan yang berbeda, ya kita berijtihad juga gitu ya. Dulu mah maaf itu sering kita katakan dulu dulu mah original banget Ustadz, original. Sekarang mah udah katanya nggak original ya. Keadaan gitu ya. Keadaan berbeda. Jadi maaf, yang kita patut lakukan selalu kita hormati, hargai siapapun pendahulu kita. Kita doakan mereka dan kita mohon agar dihilangkan kedengkian dari diri kita. Ayat berikutnya adalah tentang harta fai. Ya. Dari Yahudi Bani Nadir itu harusnya Nabi dapat fai. Tapi mereka kan sudah menghancurkan. Namun Allah ingatkan bahwa ada orang-orang lain yang saat mereka patuh kepada Rasul, maka harta benda itu milik Rasul, milik kerabatnya. Tetapi faktanya Nabi lebih banyak memberi kepada yang lain. Terus di akhir ayat, ini yang sering disampaikan oleh para ahli ekonomi, kaila yakuna dulatan bainal aghniyah. Jadi konsep zakat, infak, sedekah, wakaf itu tujuannya ini. Kalau tidak ada empat konsep ini, lebih parah lagi. Pakai empat konsep aja masih berat ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, tambah waris, tambah hadiah. Itu kan supaya tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Karenanya Ramadan ini distribusinya lebih bagus. Kenapa? Karena bulan kedermawanan. Ya, dan ini yang diharapkan. Jadi saat itu memang ada beberapa jenis harta. Tapi Nabi kan nggak boleh oleh Allah. Keluarganya nggak boleh. Nabi itu hanya boleh dapat harta faid atau ghanimah. Maka di sini sebenarnya ingin menegaskan bahwa seorang nabi dengan tugas yang banyak dan keluarga itu juga membutuhkan bantuan. Maka sahabat Umar, ini kalau ini sudah biasa ya yang dinamakan dengan faid. Kalau ghanimah ada kontak fisik. Kalau faid tanpa kontak fisik, Allah langsung menanamkan ketakutan. Ya, yaitu ya fi qulubihimur ru'bah. Tiba-tiba mereka takut, belum belum apa-apa gitu, baru ngelihat udah nggak jadi deh. Ya udah itu hartanya memang begitu. Tapi kalau kita baca sejarah ini menarik. Jadi masyarakat Arab itu di zaman jahiliyah itu kalau perang itu mereka berjanji perangnya nanti begini ya. Kalau aku kalah harta untukmu. Kalau aku kalah harta untuk memang begitu. Makanya kadang perang tanding dulu. Tiga dari sebelah, tiga dari sebelah, dua menang, berarti udah selesai. Mereka nggak perlu perang fisik. Jadi etikanya banyak sekali. Dan itu diatur oleh mereka gitu ya. Diatur gitu. Tidak membabi buta seperti mana terjadi sekarang ini. Nah, harta itu memang dikatakan untuk Allah dan Rasulullah. Tapi faktanya lebih banyak untuk juga ya yatama, masakin, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini saksinya adalah sahabat Umar. Jadi harta Bani Nadir ya tentu tidak semua dibakar tadi ya, ada sisa-sisa itu jadi faid. Maka itu sebenarnya sesuai ketentuannya untuk Rasul. Ya tentu Rasul nanti kan untuk keluarganya karena itu nafkah per tahunnya. Nah, kesempatan lain Umar mengatakan bahwa semuanya untuk keperluan hidup setahun dari keluarga Rasul karena Nabi dan keluarganya ahli baitnya tidak boleh dapat zakat, infak, sodako, nggak boleh kecuali hadiah. Saat itulah kata Umar benar, Nabi benar-benar seorang yang sangat mulia, ahli keluarganya pun demikian. Namun beliau manusia dan keluarganya manusia, maka beberapa sahabat justru memberikan semuanya untuk Nabi. Karena sahabat nanti bisa dapat dari zakat, bisa infak, sodako, macam-macam. Nabi nggak boleh masalahnya. Keluarga Nabi nggak boleh. Dan Nabi faktanya juga membelajarkan untuk fisabilillah. Itulah tujuannya supaya tidak hanya segelintir orang yang mendapatkan kekayaan yang notabene adalah tentu hasil usaha dari berbagai macam. Patuh terhadap perintah Allah dan larangannya, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini ayat
Apa yang diperintahkan Rasul, ambil. Apa yang dilarang, tinggalkan. Jadi konsepnya itu larangan dan perintah itu sama kedudukannya. Kalau berdasarkan ayat ini. Tapi kalau kita baca ya hadisnya, kalau ada perintah, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau larangan, tinggalkan bukan sesuai kemampuan. Maka dalam kaidah usul fikih, itu perintah itu banyak keringanan. Sholat banyak keringanan. Puasa ada keringanan. Tidak ada perintah kecuali ada keringanan. Tapi maaf, kalau larangan nggak ada keringanan. Saya kan cuma seteguk aja, nggak bisa. Qaliluhu wa kathiruhu kalau dalam kaidah. Dikit dan banyak sama. Mendingan banyak sekaligus. Enggak ya, jangan-jangan. Kenapa? Karena itu konsepnya. Jadi kalau perintah itu konsepnya ya sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan, konsepnya adalah seutuhnya. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Kenapa demikian? Maka kalau kita baca ayat Al-Quran tentang kepatuhan ya. Ayat Al-Quran itu kalau tentang larangan pasti ada proses. Ya, dulu boleh, kemudian misalnya Khomer ya, dulu ada manfaatnya, maka boleh. Madorot nggak boleh. Setelah itu jangan deket waktu sholat. Jadi ada proses panjang larangan itu. Baru kemudian dilarang. Perintah umumnya tidak pakai proses, meskipun ada pakai proses. Kenapa? Karena fitrah manusia memang berat meninggalkan larangan daripada melakukan kewajiban. Saya ingat betul dai yang sangat melegenda almarhum Zainuddin MZ. Kata beliau, STMJ. Sholat terus, maksiat. Itu unik ya, STMJ ya. Sholat sih sholat, tapi maksiat jalan. Itu nggak habis pikir kata beliau ya. Itu banyak kaset-kaset beliau luar biasa. Legend banget ya, legend. Beliau dari legend itu, dari legend ya. Itu dai sejuta umat. Dan umatnya real, ya bukan akun. Real beliau itu ya. Kalau sekarang kan umatnya macam-macam ya. Nah, setelah itu Allah ingatkan tentang Yahudi. Tadi kan mereka bersekutu ya dengan orang Mekah sekalipun, dengan orang munafik, ditambah dengan Bani Quraisyah tadi. Tapi Allah membuka rahasia. Rahasianya bersatu tapi berselisih. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Bahwa mereka itu kalian anggap bersatu. Padahal hati mereka berpecah belah. Kenapa? Mereka nggak paham. Ya, maka di dunia mereka mendapatkan akibat yang buruk, di akhirat pun mendapatkan azab yang pedih. Yang menarik dari ayat ini sampai ayat 17, ya, Allah umpamakan orang yang bersatu tapi berselisih seperti setan. Tadi kan seolah-olah bersatu ya, tapi mereka berselisih sebetulnya. Dan mereka mau eh, siaga itu kalau di belakang, kalau di depan nggak berani. Dan sebenarnya mereka saling bermusuhan. Itu kamasalis syaiton. Ah, ini menarik. Seperti setan. Setan kan mengatakan kepada manusia, udah maksiat aja, tenang kok. Aku tanggung gitu ya. Setelah mengatakan itu dan manusia terjerumus, kata setan, ini bari umminka. Ini akhafullah robbal alamin. Tuh kira-kira gitu ya. Awalnya, udah tenang aja, aku bantu kok. Setelah nggak berhasil, maaf, aku tidak ada hubungannya denganmu. Kira-kira gitu ya. Itu berarti dia bersatu tetapi berselisih. Giliran sulit bersatu. Giliran senang, "Oh, enggak, aku atau sebaliknya ya. Giliran senang bersatu. Giliran sulit, enggak, aku enggak ikut gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran yang menarik dari ayat 14 sampai 17 dan itu bicara tentang Bani Nadir kembali, ayat kedua tadi yang menjadi penamaan surat. Mereka itu karena punya benteng sehingga mereka seolah-olah gitu ya siap untuk membantu sesama mereka pada hakikatnya mereka tidak. Jadi mereka terusir dari Madinah itu selain dari perilaku mereka yang buruk, juga perilaku di antara mereka juga nggak bagus.
Sedangkan penduduk Madinah, Ansor, itu perilaku mereka terhadap sesama penduduk Madinah bagus, bahkan terbukti sesama penduduk Mekah yang berhijrah pun mereka tetap bagus. Bahkan lebih lebih bagus lagi. Terakhir adalah mempersiapkan hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, bagaimanapun esok itu masih sangat panjang. Tidak ada yang bisa menentukan hari esok kecuali Allah. Mayoritas ulama kata esok itu adalah hari kiamat. Karena persiapan kiamat harusnya lebih besar dari persiapan cuman kerja hari esok. Ya. Ghad itu kan hari esok. Dalam konteks dunia, hari Ahad sekarang, besok itu Senin. Tapi kenapa mayoritas ulama mengatakan Ghad itu hari akhirat, hari kiamat? Karena persiapan kiamat harusnya lebih besar dari persiapan cuman besok. Ya. Kalau besok kan cuman ya 24 jam kira-kira. Tapi hari akhirat tidak ada yang bisa mengetahui berapa lama waktunya. Itulah kenapa esok di ayat ini maksudnya adalah hari akhirat. Tapi kalau bahasa Arab, ghadan itu ya besok gitu ya, besok gitu ya, besok. Yang kedua alasannya tidak ada esok setelah esok kecuali setelah akhirat nggak ada esok lagi. Karena akhirat adalah penutup dari seluruh yang ada. Kalau sudah akhirat tidak ada hari esok. Tidak ada hari esok. Tidak ada waktu berikutnya. Karena itu adalah penutup dari semua waktu, penutup dari semua hari. Ini contoh dari betapa ya Nabi menginginkan para sahabat itu menambah amal dunia sebagai persiapan akhirat. Jadi ada kaum mudor ya. Ini kaum yang lemah, tidak berdaya, sampai mereka tidak beralas kaki, ya, tidak berbaju pula, apa adanya ya. Mereka mengenakan jubah yang dalam tanda kutip. Jadi dulu itu budayanya kalau orang pakai jubah itu biasa, tapi pakai ornamen lain itu orang kaya, ya. Dulu ya. Jadi kalau orang pakai jubah itu orang biasa. Makanya mohon maaf, setelah jubah itu kan ada tambahan itu ya. Kalau imam ada tambahan gitu ya. Nah, itu pakaian kebesaran. Kalau orang-orang mampu dibedakan bukan dari jubahnya. Kalau sekarang pakai harga ya. Dulu enggak. Ya itu dilihat dari pakaian yang dikenakan setelah jubahnya. Ya. Kalau kita pakai baju, jasnya yang dilihat gitu, jasnya gitu ya. Kalau baju biasa ya udah baju aja. Tapi kalau pakai jas itu kelihatan beda. Nah, saat itulah kemudian Nabi menginginkan para sahabatnya itu berbuat sesuatu. Tapi saat itu memang sudah waktunya azan, sholat, maka kata Rasul, Bilal, diserukan azan dan kita akan sholat. Setelah itu Nabi berkhutbah. Khutbahnya membaca ayat ini. An-Nisa ayat pertama ditambah Al-Hasyr ayat 18. Setelah itu Nabi mengatakan, hendaklah seseorang bersedekah dengan dinarnya, dirhamnya, dengan kormanya, dengan kalau nggak mampu separuh biji korma. Datanglah laki-laki dari kalangan Madinah lagi. Membawa kantong yang telapak tangannya hampir tidak mampu menggenggamnya. Jadi semua bawa dia. Karena ada satu orang yang bawa, yang lain pada datang. Wih gitu ya. Dan akhirnya ada tumpukan makanan dan tumpukan baju untuk kaum mudor yang tadi dalam keadaan sulit. Nah ini menarik. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan dengan hadis ini nih. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Bayangkan itu satu orang ansor itu pahalanya adalah termasuk kita yang berinfak sodako. Karena dia yang menginisiasi pertama kali itu. Dia yang datang. Nabi ini sampai kesulitan bawa. Ya, karena apa adanya gitu ya. Kan belum ada kiris ya. Kalau ada kiris ya udah gitu. Ya udah mereka bahan-bahan macam-macam makanan, baju gitu. Dari situlah orang pada datang gitu. Wih. Dan Nabi tidak menyangka. Maka Nabi menyampaikan hadis ini. Kalau orang menginisiasi perbuatan baik, maka setelahnya ada yang mengikutinya, jadilah legasi. Dan legasi itu tidak dikurangi pahalanya. Dahsyat sekali. Maka surat Al-Hasyr ini sebenarnya mengisyaratkan bagaimana kita meninggalkan jejak kebaikan. Legasi-legasi ya
Dan kita apresiasi siapapun yang sudah mendahului kita tanpa ada dengki, tanpa ada iri, dan kita meningkatkan lagi agar banyak yang kita tinggalkan dari kebaikan-kebaikan. Kalau inisiatornya kita, kalau yang pertama kali memprakarsai kita, itu jadi sunnah hasanah. Ya, inilah sunnah hasanah. Ya. Nabi tidak menyebutkan bid'ah hasanah ya. Yang mengatakan tuh Umar, nikmatul bid'ah. Nah, itu. Teruslah barulah di beberapa kitab fikih juga ada bid'ah hasanah. Jadi awalnya itu sunnah hasanah. Berarti ada sunnah sayyi'ah kan? Iya. Kalau dia menginisiasi yang baik, pengikutnya banyak, pahala diambil semuanya atau dapat semuanya. Tapi kalau menginisiasi perbuatan buruk, ternyata banyak yang ikut, dia pun harus siap menanggung dosa-dosa mereka tanpa dikurangi oleh Allah. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir, tapi memadai sampai di sini. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dipintai pertanggungan jawab. Perhatikan apa yang kita sudah tabung untuk amal bekal akhirat. Karena godanya paling panjang. Ya, untuk besok aja kita persiapannya sangat-sangat matang, apalagi untuk akhirat. Jangan lupa untuk selalu mengingat Allah. Kalau kita lupa dengan Allah, Allah akan melupakan kita, yaitu melupakannya di hari akhirat. Terakhir, orang-orang yang melupakan Allah adalah orang-orang fasik. Untuk itu, memang ada dua hal yang seringkali melalaikan manusia dari Allah, yaitu amwal dan aulad. Pemahamannya, harta itu bukan harta sebagaimana pemaknaan sempit, tapi semua karunia Allah itu harta. Kemudian aulad juga tidak difahami, aulad itu harus anak kandung. Aulad itu adalah sahabat kita, teman-teman kita, junior kita, itu aulad. Makanya ini kalau kita baca hadis Ibnu Mas'ud menarik kan? Sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga itu awaladin solihin. Bukan au ibnin. Kalau ibn otomatis nasab. Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau walad belum tentu anak nasab. Bukan. Anak asuh itu walad. Anak angkat itu walad. Anak murid itu walad disebutnya. Ya, luar biasa. Bayangkan Allah menyiapkan. Jadi berarti ya, junior kita itu layak menjadi aulad kita nantinya. Yang akan memberikan banyak kontribusi. Demikian juga siapapun yang bersama kita, kita katakan itu aulad. Maka Allah tidak menyebut wala abna ukum. Kalau abna sudah otomatis ya. Ibn itu otomatis itu anak kandung ya. Sehingga kita diperluas oleh Allah. Jangan sampai ya kita memadai dengan maaf abna saja. Ah, anak saya sudah gitu ya. Tapi sekitar kita mungkin masih banyak ya junior kita, sahabat kita atau siapapun yang layak mendapatkan perhatian. Akhirnya adalah Allah ingatkan tentang keagungan Al-Quran. Nanti bisa dibaca ayatnya, tapi disinilah makhluk yang tidak bernyawa, yang kita katakan benda atau alam, itu kalau ya Allah turunkan Al-Quran ke bangsa gunung misalnya, itu mereka pecah. Bayangkan dengan manusia. Tapi manusia seringkali malah tidak betul-betul menyelami Al-Quran. Tentu gunung itu pecah ya karena takut bahwa isi Al-Quran adalah isi yang sangat berat. Sehingga ada satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu ada batang pohon, sebelum ada mimbar. Nah, batang korma itu biasa jadi tiang masjid juga. Dan itu biasa Nabi kira-kira bersandar lah. Bersandar di batang pohon itu. Ya, berarti di tiang masjid. Kemudian disiapkan oleh sahabat mimbar. Awalnya nggak ada mimbar gitu ya. Maka ternyata ketika ditinggalkan oleh Nabi, batang korma itu nangis. Seperti anak berintih. Kenapa? Karena biasanya kan dia dekat dengar Nabi zikir, menyampaikan wahyu dari Allah. Maka Nabi mendiamkannya. Tenang, wahai batang korma, aku tidak akan meninggalkanmu. Bayangkan ya, batang korma itu. Nanti bisa rujuk surat Al-Isra 44 ya.
Kemudian Hasan Al-Basri pun mengatakan, kalian seharusnya lebih merindukan Rasul ketimbang batang korma itu. Dan banyak ada batu juga yang menangis gitu ya. Tapi khusus untuk Nabi artinya kalau kita bisa mendengar, kalau kita bisa tahu gunung benda mati itu lebih dahsyat dari kita. Maka kalian melihat gunung itu ya, itu bisa terbelah, bisa pecah ya. Kenapa? Karena betapa agungnya ya Al-Quran yang sangat agung memang. Disitulah tentu Ramadan sebagai Syahrul Quran kita ingin ya menambah penguatan dan penghayatan kita serta penyelaman kita terhadap semua yang terkandung dalam Al-Quran. Maka surat Al-Hasyr ditutup dengan beberapa asma Allah ya, beberapa saja karena asma Allah itu semua yang ada di Al-Quran itu asmanya Allah, sifatnya Allah. Namun Al-Hasyr inilah yang paling banyak ya. Sampai ayat yang terakhir itu beberapa asma Allah. Dan petunjuknya adalah bahwa tiga ayat di akhir surat Al-Hasyr tadi ya, dianjurkan untuk dibaca. Ya, khususnya siapa yang baca doa ini di waktu pagi hari sebanyak 3 kali. Ya, kemudian ditambah dengan doa 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, maka Allah perintahkan 70.000 malaikat memohonkan ampun baginya hingga petang hari kalau di pagi hari, hingga jika ia meninggal pada hari itu, matinya adalah mati syahid. Dan kalau di petang hari, maka dia mendapatkan kedudukan. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Itulah hadis Imam Ahmad menutup majelis kita pada pagi yang mulia ini. Sekali lagi, Al-Hasyr ini sangat luar biasa. Masih banyak lagi mutiara-mutiara, masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita tadaburi terus, kita renungkan terus. Ini pengantar saja untuk majelis yang mulia ini dan kita masih tersisa 28 atau 29 hari. Berarti waktu tadaburnya masih panjang lagi. Silakan bisa rujuk beberapa kitab tafsir, beberapa literatur tafsir untuk menguatkan tadaburan kita. Karena tadabur tidak boleh tanpa ilmu. Tadabur itu bagi kami itu adalah bagi teman-teman ya di tafsir. Tadabur itu atas penafsiran para ulama, bukan atas penafsiran diri sendiri. Karena kita khawatir salah menafsirkan. Maka disebut tadabur tafsir Al-Quran. Jadi mentadaburi tafsirnya para ulama. Kan kita baca tafsirnya, baru kita renungkan. Bukan, oh kayaknya ini maknanya deh. Kadang-kadang kita salah soalnya. Bahasa Arabnya nggak ngerti ya. Atau tadabur atas terjemah, boleh juga. Oh terjemah ada, kita tadaburi. Karena dengan demikian kita semakin baik ya penyelamannya, penyelaman terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Alhamdulillah alamin. Demikian yang dapat saya hantarkan pada kesempatan yang pagi ini karena waktunya dibatasi oleh panitia, tapi mudah-mudahan filenya bisa di-share dan bisa kembali direnungkan, dimaknai dengan lebih dalam. Silakan rujuk beberapa kitab-kitab tafsir untuk menambah pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kang Khairul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Kalau misalkan kata anak muda sekarang tuh Ustadz ya, kayak wah daging banget gitu. Karena semua yang disampaikan dari awal hingga akhir beneran intisari dan istilahnya nggak, mohon maaf ya Ustadz, kayak hanya disampaikan aja, tapi beneran ada dasarnya dan itu yang mungkin sangat-sangat kita cari. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu, Sobat Morning Recharge nih yang mungkin punya pertanyaan atau dilema khawatir atau apa gitu ya, mungkin atau curhat dengan Ustadz Atabik, kami silakan dapat mengangkat tangan melalui fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar. Jikalau ada, kami persilakan Bapak Ibu. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagus ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Al Ustadz, mohon izin para senior Ustadz-Ustadz di sini.
Ustadz, saya tertarik hadis tadi, Ustadz, yang kaum Ansor mencontohkan untuk melakukan amal amal soleh ya. Barang siapa berbuat kebajikan, maka jejaknya yang diikuti akan mendapatkan pahala, tidak mengurangi sesuatu pun. Dan sebaliknya, atas perbuatan buruk, maka yang memprakarsai itu, bila jejaknya diikuti, maka akan mendapatkan dosa-dosa dari mereka tanpa mengurangi sedikit pun, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, eh, bila mana ya mungkin kita atau saya sebagai pemimpin begitu melakukan suatu kegiatan, memprakarsai kegiatan, eh, ya mungkin tujuannya tentu kita baik ya, kegiatan dalam ibadah apalagi. Eh, Namun dalam pelaksanaannya tentu tidak lepas dari apa itu mudarat, apa itu manfaatnya pasti ada lah dari beberapa sisi. Dan bagaimana kalau juga itu didasarkan yang prakarsa itu eh, masih dalam kejahilan begitu ya. Jahil dalam arti mungkin ilmunya kurang atau memang masih ada hilaf. Nah, apakah setelah menyadari kejahilannya itu atau kekeliruannya itu, ini bagaimana dengan dosa-dosa yang sudah legasinya dijalankan terus nih oleh eh, umat-umat atau jemaah-jemaah berikutnya? Apakah itu bisa dikoreksi? Kalau masih bisa dikoreksi, bisa aja ada perjumpaan, tentu bisa Perjumpaan. dikoreksi. Kalau misal eh, tidak, cuma bisa bertobat, bagaimana Ustadz? Dosa-dosanya begitu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Baik langsung ya, baik, bagus. Barakallahu fiik. Ya, kita baca dulu penguatnya adalah surat Yasin ayat 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Athar itu jejak, peninggalan, legasi-legasi ya. Sehingga ada dua makna. Yang pertama ada legasi yang bersifat kekal, tidak ada perubahan, tapi ada legasi yang dapat terjadi perubahan. Ya, sebagaimana inisiasi-inisiasi tertentu kadang ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Mungkin ada penambahan, mungkin ada pengurangan. Kecuali legasi yang bentuk fisik ya. Fisik itu akan berakhir juga sesuai dengan waktunya. Maka legasi yang digarisbawahi adalah legasi pemikiran. Legasi yang digarisbawahi adalah legasi dalam bentuk hal-hal yang dilakukan begitu ya, bukan dalam bentuk materi atau fisik. Kalau materi fisik aman sebetulnya ya. Ya, artinya kalau ada sesuatu yang ini tinggal dibongkar aja kan gitu ya. Tinggal diganti aja kan selesai gitu ya. Misalnya kok masih ada ini benda ini, ya udah tinggal dibuang bendanya gitu ya. Yang repot adalah pemikiran, yang mungkin berat adalah manakala legasinya bentuknya adalah praktek-praktek tertentu, perilaku-perilaku tertentu. Ya di situ dibagi dua. Yang pertama adalah seseorang mengikuti siapapun itu selalu punya dua alasan. Alasan pertama adalah alasan ilmu, alasan kedua adalah tanpa ada alasan ilmu. Hanya membebek. Maka sebetulnya yang aman itu kalau dia mengikuti hanya membebek. Artinya, maksudnya dia hanya mengikuti tanpa ada mengetahui. Ya, karena itu mudah juga untuk kita ingatkan. Maaf ya Pak, kemarin ternyata yang saya lakukan itu tidak tepat. Mohon Bapak tidak usah mengikuti. Nah, yang repot itu yang pertama. Dia yakin, komit, karena dianggap bahwa yang dilakukan itu sesuai dengan landasan. Ya. Maka caranya sama sebetulnya. Kita katakan kepada mereka yang mengikuti untuk tidak lagi mengikuti karena saya menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak tepat atau salah. Memang berat. Memang itulah kalau kita baca syarat taubat menurut Imam Al-Ghazali kan empat. Yang terakhir itu kalau ada hubungan kemanusiaan, ya selesaikan dengan kemanusiaan itu. Kalau harta benda ya diberikan kembali kan kalau ada hak benda. Kalau ada ilmu, kalau ada maaf hal-hal yang pemikiran yang salah harus disampaikan sebetulnya ya. Makanya kan bagus ya permintaan maaf itu bagus.
Misalnya orang pernah menyampaikan sesuatu, kemudian di media dia tayangkan, saya mohon maaf lahir dan batin karena saya telah melakukan hal yang sebenarnya kurang tepat. Itu adalah cara. Nah, kalau dia sudah melakukan itu, maka Allah sudah memaafkan. Tapi kalau dia belum melakukan, karena maaf, segan malu, ya berarti dia harus menanggung nanti. Maka tidak ada segan untuk mengakui kesalahan kan, dalam tanda kutip. Yang ketiga adalah syaratnya kalau tidak begitu, mungkin ya beberapa kalangan kan repot ya. Maka bisa pakai tulisan sebetulnya. Bisa pakai, sekarang kan banyak medianya ya. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya disampaikan aja di media tulisan gitu ya. Kalau itu khawatir dapat apa ya memperburuk suasana, sampaikan aja ya atas nama pribadi dan keluarga. Saya mohon maaf apabila ada dari yang saya lakukan salah. Mohon Bapak Ibu tidak melakukannya karena itu adalah sesuatu yang saya baru memahami bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Insya Allah dengan demikian kita dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau tidak melakukan itu karena itu kemanusiaan, ya Allah akan bertanya pada manusia itu. Nanti kan di surat Al-A'raf itu terjadilah yang melakukan kesalahan karena dia akan matur kepada Allah. Allah aku salah itu karena dia. Ya itu yang repotnya di situ. Ya, akan diklarifikasi. Ya, daripada klarifikasi nanti mendingan sekarang aman klarifikasinya. Jadi para sahabat itu ini ada cerita menarik dulu ketika dia pernah mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu dan dia tokoh diikuti. Setelah itu dia baru diingatkan oleh Nabi, dia sampaikan, mohon maaf, Nabi sudah mengingatkanku bahwa itu adalah perbuatan yang salah, sehingga saya mohon dimaafkan. Dan dari saat ini saya mengatakan bahwa saya sudah meninggalkan perbuatan tersebut dan mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah bisa melebur ya, melebur tanggung jawab kita karena itu adalah hak adami ya. Hak adami tidak hanya materi, tapi hak adami juga pemikiran, ilmu. Makanya kan ada ilmin yuntafa'u bihi. Itu karena ada hak adami di dalamnya. Ilmunya dipakai, digunakan dan sebagainya. Demikian Pak Agus, wallahu a'lam bishawab. Syukron kasih Ustaz. Baik, barakallah. Baik, syukron, bagus. Selanjutnya kami silakan untuk Pak April untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Ini tadi kan terkait bulan Ramadan yang kita masuki ini, kita kan tentu Ramadan ini memberikan hikmah-hikmah, baik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketaatan hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya dengan manusia lainnya. Eh, Seperti apa namanya kita bisa merasakan apa namanya kelaparan, kehausan, kekurangan itu yang dirasakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dan lain-lain itu yang kita rasakan dan juga kita bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan adanya apa namanya hadis-hadis misalnya pahala orang yang memberi berbuka itu sama dengan kita yang berpuasanya. Nah, maksud saya kadang-kadang hal-hal yang demikian itu hikmah-hikmah tersebut tidak didapatkan di bulan Ramadan ini malah justru kita makin berpoya-poya makin banyak banyak apa namanya pengeluaran dan lain-lain sampai-sampai eh, maksud saya kebalikan dari hikmah tersebut itu gimana menyikapi hal-hal tersebut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi dalam dimensi ibadah itu ada dua, Pak April ya. Ada dimensi teori namanya fikih, tapi ada dimensi filosofi, hikmah termasuk tadi. Tetap seseorang diharapkan dapat memenuhi keduanya. Tapi landasan inti dalam amal adalah fikih. Karena kalau tidak sesuai dengan teori, maka tidak diterima. Jadi puasa tetap diterima kalau dia meninggalkan makan dan minum, meskipun masih tadi ya, masih berlebih-lebihan gitu ya, boros dan sebagainya. Tapi diterima dulu.
Maka tataran nilai, tataran filosofi itu tataran kedua, yaitu hikmah. Hikmah itu tidak bisa selesai dalam waktu setahun, 2 tahun. Maka Syekh As-Sa'di nanti bisa rujuk ketika menafsirkan surat Al-Ankabut 45. Hikmah itu sesuatu yang kita dapatkan setelah proses panjang. Maka kenapa sholat itu setiap hari ada? Bahkan 5 kali. Kenapa puasa itu meskipun, maaf, orangnya sudah ahli puasa gitu ya. Ibaratnya merem aja sudah aman gitu. Kayak ahli menyetir udah merem aja. Tetap dia wajib puasa dan tetap ikut ketentuan. Nggak boleh ikut. Saya kan udah puasa 50 kali. Jadi puasa saya bisa begini dong. Nggak bisa. Itu fikih ya. Nah, hikmah itu kata beliau, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Harusnya orang sholat itu kan terhindar dari keji dan mungkar. Tapi kan di lapangan tidak demikian mudah. Maka hikmah itulah yang diperkuat. Karena fikih itu insya Allah sama bagi siapapun. Yang membedakan nanti adalah nilai. Semua orang sholat sama kan? Semua orang puasa sama, meninggalkan makan minum. Tapi nilainya pasti beda. Maka semangat untuk menerapkan nilai atau hikmah itu paling tinggi. Untuk itu, misalnya hikmah puasa apa? Kita gali. Hikmah dari zakat itu apa? Hikmah dari kita membaca Al-Quran itu apa? Cuman memang saya setuju. Di kurikulum pendidikan itu lebih banyak fikih. Apalagi saya di pesantren itu fikih. Gitu. Jarang kurikulumnya yang menyasar pada tataran hikmah atau nilai. Ya. Sehingga sebenarnya para guru lah yang punya wawasan itu menanamkan nilai. Ini misalnya kita ngajarin matematika aja bisa ada nilai akidah, bisa ada nilai ibadah kan? Bisa. Ya, kalau nggak ada matematika, gimana kita ngitung zakatnya? Kita masukkan. Boleh, boleh banget. Itulah dimensi nilai. Misalnya kita ngajarin sholat, kenapa Allahu Akbar? Ya, kita bahas secara nilai. Karena soal fikih itu lebih mudah dan lebih apa ya, lebih cepat waktunya kalau cuman menanamkan fikih. Tapi yang tidak akan berakhir adalah menanamkan nilai. Maka kata beliau, bisa jadi orang belum dapat nilai dari puasa pertama, puasa kedua. Mudah-mudahan pada puasa berikutnya. Kalau tidak juga, mudah-mudahan dapat nilainya pada puasa terakhir. Jadi kalau puasa terakhir juga belum dapat, wallahu alam kata beliau ya. Maka orang akan meyakini hikmah itu ketika terakhir. Wah ini sholat terakhir saya. Setelah itu saya nggak sholat lagi. Nggak dapat saya hikmah. Kan sayang gitu. Sama dengan kita mengkonsumsi sesuatu. Ini jangan-jangan makanan terakhir saya gitu. Maka dia kan, gitu ya. Merasakan nikmat gitu ya. Makanya pelan-pelan gitu ya. Karena bisa jadi itu makanan terakhir yang dia dapat konsumsi. Disitulah hikmah itu tidak akan berakhir. Hikmah itu selalu ada. Dan sekarang para ulama, para ilmuwan itu juga berusaha menggali apa hikmahnya. Saya pernah waktu ke Amerika itu ditanya. Ini soal hikmah dan soal teori ya, fikih. Ustadz, kalau kami sudah baik, kenapa kami masih tetap sholat? Kalau kami sudah mampu meninggalkan keji mungkar, kami empati kepada sesama, kenapa kami harus sholat juga, harus puasa juga? Kan kami sudah dapat hikmahnya. Gitu ya. Ya, saya sampaikan bahwa Islam itu lebih luas dari apa yang kita fahami. Jadi tidak akan berakhir. Selama kita masih ada dalam kehidupan ini, tidak akan berakhir kita beribadah. Kalau sudah meninggal, udah berakhir. Nggak bakalan ada lagi peningkatan-peningkatan. Jadi yang kita tingkatkan adalah tingkatan dimensi hikmahnya. Oh, Anda masih, empatinya kan masih sekian. Tingkatkan lagi dong empatinya sekian. Tapi sholat nggak bisa ditinggalkan. Itu wajib. Puasa tetap tidak boleh tinggalkan. Meskipun tidak atau belum berdampak, tetap wajib. Jadi dampak itu bukan kategori fikih, tapi kategori nilai. Sama aja, anak itu sekolah, ya tetap sekolah. Mau dia dapat nilai berapa, tetap sekolah kan? Ah kamu nilainya jelek, nggak usah sekolah, nggak boleh itu ya. Tetap, nah, insya Allah ada nilai. Nggak mungkin kosong sama sekali ya. Minimal ada satu dua yang sudah terpenuhi. Yang kita belum penuhi, ya kita gali kembali, kita koreksi kembali, insya Allah.
hikmah-hikmah berikutnya akan kita temukan dan dapatkan dalam menjalankan ibadah-ibadah agung kita, insya Allah. Demikian, Pak April. Baik, syukran jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Barakallahu Barakallahu fiik. fikum. Wa iyyakum, insya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak April yang sudah menyampaikan pertanyaan. Baik Ustadz, karena dirasa insya Allah sudah cukup, mungkin Ustadz berkenan untuk menutup acara ini dengan doa Ustadz. Baik, ayolah hadirun wal hadirat, para so'imin dan so'imat, para duat ilallah, kita memohon kepada Allah ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita semua melalui tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran tadi dapat kita maknai dengan baik, dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, menambah pundi-pundi pahala kita, dan menyirami rohani kita sehingga menguatkan kembali ya apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan kita dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, karena nanti rapor kita itu masing-masing, tidak ada rapor itu kolektif, masing-masing rapornya, satu orang satu rapor, bahkan antara suami dan istri raportnya satu-satu, nggak ada kolektif. Kalau kolektif enak, ya cari aja yang soleh, habis itu kita dompleng, nggak ada. Masing-masing satu rapotnya di hari kiamat kelak, maka itulah yang memotivasi kita untuk terus meningkat, menambah. Kalau fikih sudah selesai, berarti ada hikmah yang tidak akan pernah selesai sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana dinana allati ilaiha wa fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ij'alna min du'atika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ansarika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa ashabana min ibadika syakirin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal munfikin, min ibadikal sa'imin, min ibadikal mutasaddiqin, min ibadikal mustaghfirin, min ibadikal amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma ja'alna syakuran 'ala na'ma saburan 'ala al-bala. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin khasatan fi Palestin wa ma jawaruha min biladil muslimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la jahidan illa 'allamtah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa antana ala qadaiha ya rahmanu ya rahim bi rahmatika nastaghith wala takilna ala anfusina tarfata ain wala adna min dzalika ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna mimman adraka lailatal qadri. Allahumma ij'alna mimman adraka lailatal qadri. Allahumma ij'alna mimman adraka lailatal qadri ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Eh, Bapak Ibu, Sobat Morning Recharge Ramadan pada pagi hari ini, kami mewakili panitia mengucapkan jazakumullah khairan sudah berkenan hadir dalam majelis ilmu pada hari ini, dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga di hari ini kita menjadi lebih semangat dan menjadi semangat juga untuk kedepannya, karena bisa menjadi apa ya, semangat karena ketika kita misalkan melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu akan memberikan
hal yang luar biasa pula. Baik Bapak Ibu, semangat menjalani aktivitas Ramadannya seakan-akan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita seperti apa yang disampaikan Ustadz Atabik tadi. Dan akhir kata, jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga tausiah ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, Baik, terima insyaallah. kasih dan sampai Cakep. jumpa di Morning Recharge Ramadan esok hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Liv wabarakatuh. ya, Liv dari Zoom izin. Siap, 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 siap. Terima kasih Barakallahu Ustaz. fikum semuanya. Siap, Recording siap. stopped. Jazakallah. Pak Rahmat, barakallahu fiik. Barakallah, Amin. terima kasih. Bagi Barakallahu fiik. panitia, Ustadz semua.